السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال Qultu aku mengatakan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murni bi'amalin, perintahkanlah kepada aku suatu amalan. Sahabat Abi Umamah datang pada Nabi minta diijazai amalan. Qal, Nabi bersabda, alaika bis-shaumi, alaika peganglah olehmu bis-shaumi, puasa. Alaika bis-shaumi itu artinya supaya memperbanyak puasa. Bukan sekedar pernah puasa, tetapi memperbanyak puasa melebihi umumnya orang-orang yang berpuasa. Berpeganglah dengan amalan puasa. Maka nanti akan diceritakan dalam akhir hadis, Abu Umamah puasa terus kecuali kalau ada tamu, nggak pernah masak dah. Ini termasuk jadi dalilnya banyak ulama beliau-beliaunya puasa sepanjang tahun. Shaumud dahr, kecuali hari-hari yang dilarang untuk berpuasa, 2 hari raya, kemudian hari tasyrik. Selain itu beliau-beliaunya puasa terus sepanjang tahun. Di antara yang diceritakan praktek mirip seperti itu adalah sahabat Abi Umamah. Shaumud dahr. Fa innahu, maka sesungguhnya puasa, la idla lahu, tidak ada bandingan baginya. Di puasa itu satu amalan yang mana ada kekhususan di dalamnya yang tidak ada di amalan-amalan yang lain. La idla lahu itu di antara arti bebasnya tidak bisa terwakilkan dengan amalan apapun kecuali dengan puasa. Kadang-kadang orang itu mondok sudah, tapi masih belum lurus. Wirid sudah, tapi belum lurus. Berjuang sudah, belum lurus. Lepas diteliti-teliti kebanyakan makan. Puasanya Ramadan tok itu pun makannya waktu malam melebihi waktu siangnya sebelum Ramadan. Di Ramadan malah lebih gemuk dari sebelumnya.
Diceritakan oleh para ulama dalam cerita penciptaan Allah mengenai nafsu kita. Di dalam diri kita itu ada nafsu, ada jiwa. Yang mana jiwa ini diantara karakternya suka merintah keburukan. Innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya jiwa kita ini suka ngajak keburukan. Maka ada istilahnya para ulama, kalau orang itu pengen jadi orang soleh, perlu ada amalan namanya tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa. Di jiwanya itu didaur ulang, dididik, ditarbiyah, dimujahadahkan. Maka selepas Allah menciptakan jiwa yang akan dimasukkan pada badannya setiap manusia, Allah masukkan jiwa tadi di neraka yang panas. Maka Allah bertanya kepada jiwa, wahai jiwa, siapa aku? Maka jiwa tadi menjawab, kamu ya kamu, saya ya saya. Ini adalah dorongan jiwa kita begitu itu. Ada waktu-waktu kita bilang, nggak usah ngisruin saya, kamu ya kamu, jangan sok alim. Ini dorongan jiwa. Kemudian maka kita lihat berapa banyak negeri-negeri panas. Mayoritas musimnya musim panas. Sekian banyak pelanggaran di negeri-negeri panas. Di panas itu nggak ngaruh untuk mentarbiyah manusia, nggak ngaruh. Malah banyak orang-orang pengen maksiat dengan cari panas-panas. Di pinggir-pinggir pantai nggak pakai baju, panas-panasan. Kemudian dimasukkan lagi ke neraka yang super dingin, neraka wail. Maka nafsu ditanya, wahai nafsu, siapa saya? Allah yang berfirman, kamu ya kamu, saya. Masya Allah. Ternyata nafsu dengan musim dingin itu gak terkesan. Maka kita lihat tempat-tempat yang dingin, malah justru nafsu ngajak ke sana untuk maksiat di tempat dingin. Lebih nikmat maksiat di tempat yang dingin. Cari daerah-daerah salju untuk wisata, maksudnya untuk maksiat di sana. Sip, nafsu itu aja. Jadi panas dan dingin malah untuk nyalurkan nafsunya. Maka ada tempat maksiat namanya tempat-tempat panas. Ada tempat maksiat namanya tempat-tempat dingin. Masya Allah. Kemudian Allah masukkan nafsu di suasana lapar, tidak diberi makan, tidak diberi minum. Akhirnya nafsu itu lemas. Maka nafsu ditanya, wahai nafsu, siapa saya? Dan siapa kamu? Engkau adalah Tuhan saya adalah hambamu. Jadi kadang-kadang kita ini terkena ego, terkena ananiyah, terkena itu karena kebanyakan badok. Istilahnya orang Temboro. Kebanyakan makan. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kurang lebihnya perkara baru, perkara bid'ah yang muncul di kalangan umat Muhammad pertama kali yaitu makan kenyang, akhirnya pakai gendutan, akhirnya nggak bisa menahan nafsunya. Maka yang merasa gendut-gendut itu hati-hati. Perlu banyak puasa, tidak cukup puasa Ramadan aja. Qultu, aku mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, murni bi'amalin, perintahkanlah kepada aku bi'amalin untuk mengerjakan suatu amalan. Minta ijazah lagi, diijazah yang sama. Qal, Nabi bersabda, alaika bis-shaumi, peganglah olehmu bis-shaumi, amalan puasa. Fa innahu, maka sesungguhnya puasa, la idla lahu, tidak ada yang menandingi dia. Qultu, aku bilang, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, murni bi'amalin, perintahkanlah kepada aku bi'amalin untuk mengerjakan satu amal.
Qal Nabi bersabda, "'Alaika bis-shaum fa innahu la 'idla lahu." Maka sesungguhnya puasa tidak ada yang membandinginya. Masya Allah. Berapa kali tadi? Masya Allah. 1, 2, 3 kali. Masya Allah. Wa fi riwayatin lin-Nasa'i qala ataitu, aku telah datang Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qultu, maka aku bilang, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, murni perintahkanlah kepada aku bi amrin, dengan satu perintah, yang fa'uni Allahu bih, yang Allah memberikan manfaat kepada aku bihi, dengan amalan tersebut, dengan perintah tersebut. Qal Nabi bersabda, alaika bis-shaum, peganglah kamu dengan amalan puasa. Fa innahu, maka sesungguhnya puasa, la mithla lahu, tidak ada yang seperti puasa. Rawahu Ibnu Hibban fi haditsin qala qultu, aku mengatakan, Abu Umamah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, dullani ala amalin, tunjukkanlah kepada aku atas sebuah amalan, adkhulu bihil jannah, yang aku masuk bihi, dengan sebab amalan itu, al jannata, surga. Qal Nabi bersabda, alaika bis-shaum, peganglah olehmu bis-shaumi, puasa. Fa innahu, maka sungguhnya, la mithla lahu, tidak ada yang seperti puasa. Qal Nabi bersabda, fakana, maka ada Abu Umamah selepas dapat nasihat tadi, puasa. La yura fi baitihi dukhan, tidak pernah dilihat di rumah beliau ad-dukhanu, asap, enggak pernah masak. Naharon, siang hari, illa idza nazala bihim dhaifun, kecuali kalau ada tamu singgah pada mereka. Selain itu sudah enggak pernah masak siang, masaknya malam terus sudah. Insyaallah niat? Insyaallah. Selepas Ramadan kita teruskan dengan puasa sunnah lagi sampai kita mati. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ughzu, berjuanglah kalian, tadmanu, maka kalian akan menjaminkan diri kalian. Jadi antaranya tadmanu itu, kalau orang itu memperjuangkan agama, dia telah mendaftarkan dirinya termasuk bagian orang-orang yang terjamin dalam macam-macam anugerah yang didapatkan oleh pejuang-pejuang fisabilillah. Amalannya dilipatkan, debu-debu yang menempel dihargai dengan harga yang luar biasa, menyebabkan dia selamat dari mencium bau neraka, mencium aja tidak, apalagi masuk. Kemudian Masya Allah, masih banyak lagi pahala-pahala yang luar biasa yang Allah jaminkan untuk para pejuang-pejuang agama. Wasumu, dan puasalah kalian, tasihhu, maka kalian akan sehat. Ini resep dari Nabi. Pengen untung, terjamin, berjuanglah. Pengen sehat, puasalah. Ada orang macam-macam penyakit dia punya, macam-macam pengobatan dia lakukan, enggak sembuh-sembuh. Begitu dia puasa, sehat. Oh, ternyata kokean mangan Kang lagi. Perutnya itu capek, belum selesai giling masuk lagi, bising masuk lagi, akhirnya perutnya capek, badannya yang lain juga ikut capek, akhirnya jadi kondisi tubuhnya enggak fit. Di tubuhnya enggak pernah istirahat. Nah, kalau orang puasa itu tubuh kita istirahat dari menggiling itu 10 jam, 12 jam, Masya Allah. Makanan masuk di tubuh kita itu tergiling, ada yang 1 jam, 2 jam, 3 jam, ada yang 8 jam. Maka kalau orang puasa itu bisa dipastikan memang tuntas istirahatnya, perutnya itu tuntas beberapa jam istirahat. Jadi kalau orang nggak pernah puasa itu tubuhnya itu Masya Allah 24 jam nggak pernah istirahat. Sebab mau istirahat diberi minum apa, mau istirahat diberi camilan apa, mau istirahat
Akhirnya tubuhnya itu capek, akhirnya macam-macam penurunan dengan sebab dia kebanyakan makan tadi. Wasafiru, dan safarlah kalian, tastaghnu, maka kalian akan menjadi orang yang berkecukupan. Kalau terjemah menyemangatinya, kalian akan jadi kaya. Jadi kalau orang itu pengen maju urusan ekonominya, diantaranya nggak boleh dia ini hanya tinggal di kampungnya saja. Harus ada safar. Maka di mana-mana seluruh dunia yang mendominasi ekonomi di daerah-daerah itu para muhajirin. Dengan sebab dia ada mujahadah itu, akhirnya punya fikir urusan ekonomi juga lebih melebihi orang yang hanya berkutat di daerahnya aja. Akhirnya lebih pintar daripada orang-orang yang dia datangi. Karena dia datangi mereka seperti orang lumpuh, hanya muter di dalam rumahnya, kampungnya, RT-nya. Mau ada duit berapa sih di satu kampung itu? Mau ada penghasilan berapa sih yang mau diputar di satu kampung itu? Kamu lihat toko di Temboro. Mungkin kalau ada bilangan lebih dari 1000, mungkin 1000% muhajirin. Orang Temboro karena kurang safar, kecerdasannya mikir duit kalah sepertinya. La ilaha illallah. Sampai tukang-tukang bangunan ini bukan orang Temboro semua. Itu di kampung kalian nanti kalau lihat ya mirip begitu itu. Nanti di kota mana begitu itu. Bang, ini sudah sabda Nabi dari langit. Safiru tastaghnu. Safarlah kalian akan menjadi kaya. La ilaha illallah. Seperti sebagian santri yang otaknya jalan, datang ke pondok, weselnya 500. Pas perpulangan, kulaan, bawa barang 5 juta. Dijual di kampung pakai 20 juta. Balik lagi ke pondok, weselnya menjadi lipat-lipat karena sebab safar tadi. Jadi pinter. Memang begitu itu. Kamu lihat yang orang-orang pinter, urusan-urusan ngelola ekonominya, diantaranya adalah orang yang menyempatkan diri untuk safar. Kalau orang itu hanya ngelutak di daerahnya, ya umpama kaya ya, bilang belum beneran kaya-kayaan. Seperti kaya ternyata belum. Wallahu a'lam. Ini sekedar asbab. Kalau orang takdirnya nggak punya apa-apa, mau safar sampai kakinya copot juga gitu. Ini Nabi ini bersabda begitu tuh. Biasanya orang yang takdirnya mau mudah rezekinya, di antara takdirnya adalah dia akan ada safar urusan itu. Coba sekarang yang mendominasi dunia di Indonesia itu barang-barang dari hasil safar. Ya kan? Suzuki, Yamaha, Honda kan bukan barang Indonesia, barang hasil safar dari Jepang. Barang-barang mereka disafarkan ke Indonesia, akhirnya mereka dapat uang banyak dari Indonesia. Coba kalau dijual di Jepang saja, kan nggak laku, berunduknya memangnya berapa? Turah-turah. Wa kharaja Ibnu Majah bi isnadi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in zakah, segala sesuatu ada pembersihnya. Zakah itu adalah pembersih. Ada pembersihannya. Wa zakatul jasadi as-shaum, dan zakatnya jasad adalah puasa. Ini zakat di makna pahala dan juga zakat di makna pembersihan dari macam-macam yang tidak menyehatkan. Kata sebagian syarahnya begitu itu.
Zakat dari segi jadi mudah takwa, terampuni dosa, mendapatkan pahala yang luar biasa. Di samping itu juga zakatul jasad bermakna zahir, tubuh kita berkesempatan untuk membersihkan diri dari kotoran-kotorannya makanan, minuman yang kita minum. Diteliti oleh sebagian peneliti kesehatan, kalau orang itu setiap bulan 30 hari penuh tidak ada puasanya, tubuhnya itu numpuk kotoran, nggak bisa dikeluarkan, kecuali kalau dia puasa minimalnya 3 hari. Begitu dia puasa 3 hari, maka puasa tadi seperti pekerja kebersihan, bersihkan mulai dari otak dia sampai kaki dia, dibersihkan, disuapu semua yang kotor-kotor. Maka orang kalau nggak pernah puasa sunnah, tubuhnya itu secara kesehatan seperti tong sampah. Akhirnya mengerak, tiba-tiba waktunya nikah sudah KKN, kanan kiri nuntun. La ilaha illallah, sudah nggak kuat apa-apa. Kirinya dituntun, kanannya dituntun, tengahnya nggak ada tenaga. Wasiyamu dan puasa nisfu sabri adalah separuh sabar. Di antara latihan sabar adalah dengan puasa. Kalau orang sudah puasa itu seakan-akan mendapatkan separuh sabar. Dan Allah menjanjikan orang yang sabar akan ditolong oleh Allah. Innallaha ma'as sabirin. Allahu Akbar. Maka kita puasa, kita tunaikan hak-haknya dengan sebaik-baiknya. Usaha lagi tanpa ada putus asa. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل أرض من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا نرد بك الأعداء من كل وجهاد وبالاسم نرميهم من البعد بالشتات فأنت رجائي يا إلهي وسيدي ففرق جيوشا للعداوة أثمرت وثم وأبكم ثم أعمي عدونا وأحرسهم يا ذا الجلال بعصمة لي 5 أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما صلاة الله